Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Alhamdulillah Gus, kula bersyukur nggih. Sekian lama kula dadi jamaah YouTube, akhirnya kula digerakaken Gusti Allah teng mriki saged langsung ketemu sampean kali bertanya nggih. Jujur Gus, napa kula enten dua pertanyaan mawon. Dan kula sangat berterima kasih kepada sampean. Napa mencari ilmu rahasia itu sangat susah Gus. Dan akhirnya enten sampean dadi kula kebuka nggih. Kula ngaji guru kula niku dipeseni bahwa kalau udah sampai ke kedalaman tauhid sebenarnya itu sebenarnya sak bejo-bejone urip. Nah, niku kula mencapai itu mesti enten rasa napa nggih? Was-was lah. Apakah besok saya bisa sampai ke Allah selamat? Napa mboten niku mesti was-was Gus. Dan yang kedua, saya ibarat kata mencari apakah harus benar-benar syariatnya kuat. Seperti itu Gus. Oke. Untuk pertanyaan ke satu. Ya, lanjut. Nah, yang pertanyaan kedua, kula niku kadang-kadang nangis nggih. Napa pas kula ngaos napa niku selalu ngimpi, dan ngimpine niku nggih pas kula mbuh sambat mbuh niku. Nah, kula niki tanglet Gus. Sebenarnya niku jarene guru kula kan ngimpi niku sak napa nggih? Teko setan nggih Gus. Nah, kula tanglet hakikate mimpi niki sebenarnya ana apa Gus? Nggih, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah seseorang yang masuk ke dalam hakikat menuju makrifat syariatnya harus terlebih dulu mumpuni? Bapak Ibu, sebelum saya jawab, kita harus mengetahui apa sih syariat, apa sih thariqah, apa sih hakikat, apa sih makrifat. Syariat adalah satu sistem ilmu tentang masalah apapun. Syariat adalah satu ilmu tentang apapun yang berkenaan dengan akmal. Akmal ini berarti perilaku jasmani. Ilmu untuk mengetahui satu aktivitas yang dilakukan oleh jasmani dengan benar. Contoh, hafidhu ala sholawah, jagalah sholat 5 waktu. Ini harus ada ilmunya. Ini berkenaan dengan jasmani. Sholat 5 waktu berkenaan dengan akmal, perilaku jasmani. Ini harus kita pelajari ilmunya. Sholat bagaimana? Ketika kita berdiri baca apa, rukuk sujud duduk baca apa. Dan inilah di dalam hukum fuqaha ya disebut sah rukunnya sholat. Nah, ilmu untuk mengetahui bagaimana cara sholat yang benar secara jasmani itu disebut syariah. Lalu thariqah, jalan. Nama sholat itu thariqah. Saya tidak bicara thariqah mutabaroh mulai A sampai Z, enggak.
itu sebuah kumpulan hamba-hamba Allah yang mendawamkan dzikir. Jadi nama sholat itu thariqah. Jenengan kerja, apa kerja jenengan? Harus ada ilmunya. Lah ilmu cara kerja yang benar itu syariah. Nama kerjaan Anda masing-masing macam-macam. Ada yang sebagai petani menanam pisang, menanam ini, menanam itu, dibagi-bagi. Itu nama aktivitas itu disebut thariqah. Ngaji ini nama sama thariqah. Kita nggak terasa, Pak. Sesungguhnya kita sejak kecil itu sudah thariqah. Jangan lantas kita itu mengartikan thariqah adalah itu yang A sampai Z itu thariqah, selain itu bukan. Ya ntar dulu, jangan gitu. Kalau kita mengatakan yang disebut thariqah hanya itu, aku tanya, apakah A sampai Z itu pada saat Rasulullah sudah ada? Jelas kita jawab belum. Terus bagaimana thariqah Rasulullah? Millata Ibrahim Hanifa. Beliau itu mengikuti kakek nenek moyangnya, yaitu Nabiullah Ibrahim. Lah terus hakikatnya bagaimana? Hakikat adalah tujuan. Anda sholat, Anda ngaji, Anda bekerja, Anda apapun, Anda makan, Anda minum, Anda apapun, hakikatnya apa? Macam-macam cara orang itu. Namanya tujuan itu macam-macam. Dan lihat kelasnya masing-masing. Kalau kelas kita itu masih di bawah hukum hakikat, jelas sholat kita itu karena kewajiban jalankan perintah, karena kita diberi pahala, karena kita dimasukkan surga. Itu tujuan kita. Pada umumnya manusia seperti itu. Terus saya tanya, surga, neraka, pahala, apakah itu makhluk apa kholik? Jelas makhluk, karena itu yang menciptakan adalah kholik, yaitu Allah. Bila mana ini dimasukkan pada iman jenengan yang sudah di hakikat nuju makrifat, beda jawabannya. Apa tujuan kau sholat? Bertemu Allah. Dengan bahasa sederhana, mencari ridho Allah. Apa tujuan kau makan? Bertemu Allah. Apa tujuan kau kerja? Bertemu Allah. Inilah maksud daripada ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya, kecuali untuk menyembah, bertemu. Ini mereka yang sudah di tingkatan, di level hakikat makrifat, begitu Pak Bu. Makanya kelas kita waktu di syariat diajarkan
tauhid la ilaha illallah akhirnya menjadi sebutan dzikir jahri. Naik satu tingkat la ilaha illallah di thariqah, munculnya dzikir sirri atau dzikir khafi. Naik lagi satu tingkat la ilaha illa anta di hakikat, karena Allah sudah merasa dekat, bahasanya anta. Anta itu di depan kamu, kalau huwa dia jauh. Seiring berjalannya waktu, Anda mengasah hakikat tujuan selalu bertemu Allah dan membawa kunci untuk bertemu Allah sampai pada makrifat, yaitu yang disebut huwa adzikru bisiril asrar, maka sampailah Anda dipindah Allah di tingkat yang paling puncak, la ilaha illa ana, makrifat. Munculnya ana, bukan ana makhluk, makhluknya semuanya tiada. Untuk mencapai di paling tinggi itu ana, apakah kita harus mumpuni dulu ilmu syariatnya? Jawab saya, tidak harus, alias kondisional. Artinya apa? Jenengan yang umur, mohon maaf Pak nih, di atas 40 lah katakanlah, masa belajar ketika saat di tahun 17 sudah Anda tinggalkan, apa mungkin kau akan kembali lagi? Dan saya sudah rumah tangga, bahkan ada yang punya cucu, jenengan tinggalkan rumah mondok lagi, kan nggak mungkin. Hanya bisa mungkin kita belajar namanya duduk, tahu duduk ya, dari rumah ke pondok ngaji babakan syariat. Nggak bisa seperti masa-masa yang sudah kita lewati dulu. Hemat saya, sambil menunggu kedatangan kematian kita, syariatmu saonoe, tahu saonoe, seadanya. Artinya apa? Kita menjalankan syariat, hukum syariat, mana yang dilarang, mana yang diperintah, dan meninggalkan mana yang dilarang semampu jenengan. Artinya di sela-sela itu utamakanlah hukum hakikatmu miturut saya, sambil kita barangkali di tengah perjalanan itu syariatnya ditambah Allah, ketemu teman yang alim ilmu syariat, tanya dalam versi amal jasmania syariat, sholat itu bacanya apa sih, gini-gini umpama, yang membatalkan sholat apa sih, le tanya. Wis iku amal. Jadi masalah hakikat ini suka-suka, tergantung tujuan sampean kali kula. Hakikat itu tujuan. Kalau tujuan kita sholat bertemu Allah, lantas bagaimana caranya bertemu Allah? Kalau kita makan tujuannya bertemu Allah, lantas bagaimana caranya kita bertemu Allah saat ketika makan? Itu semuanya sudah diatur dan ditaklimkan di dalam hukum hakikat. Inilah yang kumaksud bil huda wa dinil haq. Beliau Rasulullah membawa petunjuk wa dinil haq, aidinu tauhid, dan juga membawa agama yang mengesahkan. Bagaimana caranya mengesahkan Allah? Ilmunya di situ. Ilmunya itu laksana lautan tak bertepi.
sekalipun air laut 7 laut dunia dijadikan sebagai mangsinya nggak cukup manakala dibuat menulis ilmu ini. Pohon-pohonnya jadikan satu dijadikan sebagai pulpennya juga nggak cukup. Langit bumi digelar sebagai kertasnya juga nggak cukup. Makanya lebih saya simpulkan ilmu ini bagaikan lautan tak bertepi. Lah, keadaan ruhaniyah kita, lakuni ruhaniyah disebut ahwal, keadaan itu kalau betul-betul sudah mengikuti dinul haq, maka hakikat sampean ini mesti bener. Apa tujuan sampean? Bertemu Allah. Bahkan Allah katakan wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli ayyatiyakumul adzab. Hal ini lakukan sebelum datangnya satu kematian. Lakukan. Sebab jikalau tidak kau lakukan lekas, summalatun sorun, kau ketika meninggal ruhaniyahmu kembali kepada Allah tidak akan mendapatkan pertolongan. Artinya masuklah kita di alam yang gelap yang disebut wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Alam barzah di situ, Pak Bu. Ini yang dimaksud hadis Rasulullah, kau tidak bisa menjawab pertanyaannya malaikat mungkar nakir. Siapa Tuhanmu? Gak bisa jawab Allah, bukan lesan. Ruhaniyah, berhubung ruhaniyah kita saat di dunia mendustakan pertemuan terhadap Allah, maka disebut ruhaniyah kita gelap buta, maka tidak tahu. Jadi persyaratan untuk sampai ke puncak makrifat itu barometernya bukan harus syariati kuat, ndak. Sebab saya jabarkan tentang syariat itu ilmu yang membahas tentang amal, perilaku dohir dalam seluruh aktivitas. Kalau hakikat adalah ilmu juga untuk meluruskan tujuan yang ada kaitannya dengan akhwal. Akhwal itu berarti ruhaniyah, perilaku ruhaniyah itu hanya satu, illa liya'budun. Inilah yang kumaksud syahadat. Asyhadu, persaksiannya ruh hanya illallah, bertemu Allah. Itu yang pertama. Tapi memang Pak Bu nih, ada makalah sebelum kau masuk ke hakikat, syariatmu harus kau dandani dulu lah gitu deh. Harus kau cukupkan syariatmu dulu baru masuk ke hakikat. Aku tanya, cukup syariat saendi? Bisa jawab? Dikatakan kita syariatnya cukup, itu bagaimana? Selanjutnya kita akan naik kelas lagi. Kapan? Gak bisa jawab. Jawaban saya relatif. Syariatmu sak taker ya sak taker, rong taker ya rong taker. Artinya apa? Kondisional. Jenengan iki umur pinten? Terus kapan kau kembali kepada Allah? Tidak ada yang tahu. Ringkes gini Pak, orang itu dikatakan sudah waktunya, itu ukurannya tidak ilmu tentang syariat, juga tidak umur. Apa barometernya?
ketika Anda itu sudah bisa menerima dinul haq, yaitu waktunya. Umur berapa jenengan ini terserah. Sebab tidak semua Pak manusia akan bisa menerima tentang keterangan yang ada kaitannya dengan akhwal rohaniyah, keadaan rohaniyah, yaitu dinu tauhid. Nggak semua orang, bahkan banyak Pak di antara manusia itu bahkan umur 60, 70 belum bisa menerima karena kegeden akunya. Justru kalau menurut survei saya selama 23 tahun menyerukan dinul haq ini, Nyun sewu, sepengetahuan dan sepengalaman saya justru yang mudah menerima itu syariat tipis-tipis. Ilmu syariatnya tidak terlalu kencang. Bahkan kadang-kadang gak iso maca Quran beles sih, gak kenal alif ba ta sa jim itu gak kenal. Justru mudah mereka itu. Kemudian ada apa ini kok seperti ini? Kok malah yang susah, mohon maaf Pak ya, mohon maaf, adalah orang-orang yang syariati alim dan kejebak keakuannya yang alim, yang merasa dirinya yang paling hebat. Ini sing pangel. Makanya kita kembali kepada zaman Sayyidina Ali yang disebut kaum Khawarid. Itu kaum yang bagaimana, yang membunuh beliau. Hasan Hussein juga dibunuh. Kaum Khawarid itu Pak hafal Quran, hafal hadis, alim ilmu syariahnya, sungguh karena beliau Sayyidina Ali menyampaikan satu karung ilmu. Jadi ada dua karung, satu karung ilmu syariah, satu karung ilmu hakikat. Ketika satu karung ilmu hakikat disampaikan, pendapat kaum Khawarid itu mengatakan Sayyidina Ali halal darahnya dialirkan, yaitu padahal hafal Quran enggak, hafal hadis, cuman sebatas muhakamah kulit aja. Ini menurut pengalaman saya selama 23 tahun sampai detik ini, mohon maaf, saya tidak menyalahkan, saya anggap itu adalah proses beliau-beliau. Tidak menyalahkan saya, karena memang dulu kami juga mungkin ya proses kita seperti itu. Ketika sesuatu datang yang kita tidak pernah tahu, kita anggap tabu, itu heran kita. Terus timbul tanda tanya, apa ya itu, benar atau tidak. Jadi asyak, sifat mamang di dalam diri kita pernah terjadi. Tapi seiring berjalannya waktu, kita teliti, terus kita hayati, kita resapi, akhirnya dikatakan kita golongan wa minhum man hadallah, orang yang mau menerima hidayah dari Allah. Udah. Saya juga hanya bisanya berdoa bagi yang kedahuluan merasa alim, itu beliau sadar sesungguhnya semua itu milik Allah. Tidak kita aku-akui, kita tidak rampas itu baju Allah.
Aku hanya berdoa, hanya itu. Bisanya seperti itu bahasa hablum minanas saya. Aku juga tidak menyalahkan atas penolakan ajaran ini, ndak. Saya anggap semua itu proses, sehingga tidak ada yang perlu kami benci, tidak ada yang perlu kami salahkan, karena semuanya itu proses. Mudah-mudahan seperti itu. Jadi atas pertanyaan pertama, tidak harus kita itu alim dulu ilmu syari, kondisional. Ya, lihat keadaan kita. Keadaan kita ibu-ibu, bapak-bapak sudah umur di atas 40. Larinya kemana rohaniah kita nanti? Jasmani kita sudah tua. Apa yang kupikirkan kalau tidak lekas kembali pada Allah? Aku sadar kok, kepentingan jasmani lebih baik bagaimana, monggo. Allah tidak melarang kita untuk mencari anugerah yang bersifatkan ar-Rahman. Urusan dunia silahkan, sepanjang itu bisa kau jadikan sebagai thariqah, jalanmu untuk bertemu Allah. Jangan kita kerja, kita niati mencari uang, jangan. Cukup itu secara jasmani, secara otomatis. Ruhaniyah kita, tujuan kita tata untuk bertemu Allah dengan cara wadhkur isma rabbika bukrata wa asila. Jangan kau lepas zikir hatimu pada Allah, zikir kesadaran kalau apa yang terjadi di depan kita, dari kita semata-mata itu milik Allah. La haula wala quwata illa billah.